Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas serial Wuxia China terbaru dan terpopuler saat ini. Siapa lagi kalau bukan Horus the World yang menuai pujian dari berbagai kalangan. Wuxia Library sendiri juga sudah pernah membuatkan review lengkap untuk serial silat ini. Dan untuk yang belum nonton reviewnya dan kepengen nonton, linknya nanti akan Mimin taruh di kolom deskripsi. Nah, di sini kita akan mengupas Horus the World ini lebih jauh lagi dengan membandingkan dengan salah satu serial Wuxia terbaik yang pernah ada, yaitu Nirvana in Fire yang dirilis pada tahun 2015. So, pastikan teman-teman untuk subscribe channel ini buat yang belum, agar tidak ketinggalan dengan konten-konten pembahasan Wuxia yang lainnya. Perbandingan antara Horus the World dengan Nirvana in Fire ini berdasarkan dari postingan saudara Tan Kim Chai, salah satu member dan kontributor aktif di grup Facebook Wuxia Indonesia. Beliau ini termasuk pengamat dan penikmat karya-karya Wuxia sedari dulu, jadi setelah menonton Nirvana in Fire dan Horus the World, saudara Tan Kim Chai menemukan banyaknya persamaan di antara kedua drama serial Wuxia ini. Tentu saja kesamaan yang dimaksud ini bukanlah plagiat, tetapi banyaknya kemiripan di mana jalannya plot cerita yang dikembangkan dengan latar belakang yang mirip, yaitu perebutan kekuasaan dalam lingkungan sebuah kerajaan. Memang ini adalah sebuah plot cerita yang sudah tidak asing, sudah terlalu banyak ide serupa dalam berbagai drama serial Wuxia yang telah beredar, bukan cuma pada kedua serial ini saja. Jadi mari kita simak apa saja kemiripannya dan apa saja kelebihan dan kekurangan kedua drama serial Wuxia ini. Dimulai dari asal ceritanya, Nirvana in Fire adalah sebuah drama sejarah Tiongkok yang berdasarkan pada karya Haiyan, yaitu novel yang berjudul Lang Yapang atau The Langyalis. Sedangkan untuk Horus the World adalah sebuah seri drama sejarah romansa Wuxia Tiongkok yang diadaptasi dari sebuah novel dengan judul Xie Se Tianxia dan ditulis oleh Qing Lingye. Kelebihan sekaligus kekurangan kedua drama Wuxia ini tentunya keduanya berasal dari novel, sehingga jangan terlalu berharap akan mendapatkan adaptasi yang sempurna dari keduanya. Dan jelas untuk lebih bisa menikmati kedua drama serial ini disarankan untuk tidak perlu membaca kedua novelnya. Tetapi untuk beberapa penikmat hardcore Wuxia pasti banyak bertanya-tanya beberapa hal yang dirasa penjelasannya kurang, dan kurangnya penjelasan itu rasanya bisa didapat melalui novelnya. Misalnya pada Nirvana in Fire, Qingzhou Alliance atau perkumpulan silat Qingzhou itu perkumpulan seperti apa? Mengapa sebuah perkumpulan silat ternama nomor satu dalam dunia persilatan bisa dipimpin oleh seorang Mei Changsu yang tidak bisa menguasai silat, bahkan sakit-sakitan? Bahkan menduduki urutan nomor satu dalam daftar langnya, padahal dia hanya seorang sarjana yang tidak mengenal ilmu bela diri. Lalu siapakah Feng Liu yang walau masih bocah kekanak-kanakan tetapi menguasai ilmu silat yang cukup tinggi yang hanya bisa disaingi oleh seorang jenderal istana kerajaan Mengci? Kemudian kita juga akan bertanya-tanya, apakah itu Langyalis yang dibuat oleh Lin Chen, sang pemilik Balai Langya? Dalam Horus the World, serial ini lebih banyak adegan Wuxianya, sehingga pasti banyak yang penasaran dengan jurus-jurus apa saja yang sebenarnya dikuasai oleh Hei Fengxi dan Pai Fengxi. Apa sebenarnya keistimewaan dari jurus Lan Yin Piye yang diperebutkan oleh para pendekar? Karena setelah berhasil dikuasai oleh Hei Fengxi dan Pai Fengxi, jurus ini sangat jarang disinggung lagi. Atau pertanyaan lainnya seperti, apa itu jurus Phoenix mengaum di 9 langit? Yang tentunya jawaban ini hanya ada di dalam novelnya. Kemudian jika kita menelusuri ke inti ceritanya, Nirvana in Fire mengisahkan kembalinya seorang anak dari keluarga Lin, yaitu Lin Su, di mana keluarganya beserta Pangeran Qi dianggap telah berniat memberontak, sehingga seluruh pasukan Qian di bawah komando Pangeran Qi dan Lin yang berjumlah 70.000 semuanya mati dibunuh, di mana Lin Su selamat dari bencana ini. Setelah 12 tahun, Lin Su yang menyamar menjadi seorang ketua perkumpulan ternama dalam dunia persilatan dengan berganti nama dan karakter sebagai Mei Changsu kembali ke ibu kota untuk menyingkap konspirasi masa lalunya. Dalam Horus the World, mengisahkan dua tokoh, yaitu Hei Fengxi yang tampan dan anggun, sedangkan Pai Fengxi cantik, agung dan tak terkendali. Keduanya selalu menjadi lawan menarik karena keduanya tak tertandingi dalam keterampilan. Terperangkap dalam peperangan dan kekacauan dunia seni bela diri dan konflik antara kerajaan, bunga-bunga cinta mulai mekar di tengah darah yang telah dikorbankan dalam 10 tahun terakhir.
Mereka bergandengan tangan berkeliling dunia mencari keadilan. Akankah cinta mereka membawa kedamaian ke dunia yang kacau? Kelebihan ataupun kekurangan dari inti ceritanya ini, kisah Nirvana in Fire adalah murni drama serial yang lebih terpusat dalam cerita konflik perebutan kekuasaan dengan segala macam intrik-intrik ciri khas perebutan kekuasaan antara para pangeran dengan bumbu romantisme yang boleh dikatakan cukup sedikit. Adegan usia ataupun pertarungan boleh dikatakan tidak terlalu banyak sehingga hal ini menjadi salah satu nilai minusnya. Sedangkan di Who's the World, dari awal kita sudah disuguhi adegan-adegan pertarungan serta hubungan antara kedua tokoh utamanya yang seakan tidak terpisahkan dalam setiap episodenya. Konflik antara kerajaan dalam kisah Who's the World menjadi sebuah cerita yang menarik dengan sisipan kisah romantisme antara kedua tokoh tetapi tidak berlebihan porsinya. Adegan pembukaan di episode awal dalam Nirvana in Fire setelah disuguhi adegan pembunuhan massal tentara Qian, scene berikutnya seekor burung merpati membawa pesan untuk Lincoln, pemilik balai Langya yang membuat daftar Langya yang berisikan urutan pesilat usia. Sedangkan di Who's the World setelah disuguhi adegan di kerajaan Tong tentang plat Xuanqi yang hilang dan turunnya dekret kaisar kepada 6 prefektur untuk mencari plat Xuanqi ini, seekor elang membawa kabar tersebut ke kediaman pavilion air Yinchuan yang dipimpin oleh Hei Fengxi. Kalau kita menelisik ke sisi kerajaannya, dalam Nirvana in Fire inti cerita hanya terjadi dalam seputaran 2 kerajaan saja, yaitu Kerajaan Liang yang telah lama berperang dengan Kerajaan Wei dan sedang dalam masa damainya sehingga konsentrasi cerita terpusat ke Kerajaan Liang. Di Who's the World, kejadian terjadi di negeri Tong yang mempunyai 6 prefektur yaitu Qingzhou, Beizhou, Shangzhou, Qizhou, Youzhou, dan Yongzhou, di mana sentral cerita tersebut lebih terpusat pada prefektur kerajaan Yongzhou. Kelebihan ataupun kekurangan dalam segi ini, karena Nirvana in Fire hanya terpusat di satu kerajaan, ceritanya bisa lebih terkonsentrasi dan penonton lebih gampang untuk mengikuti alur ceritanya. Sedangkan di Who's the World, karena terbagi-bagi ke 6 wilayah ataupun kerajaan terpisah, menyebabkan hingga sudah lebih dari separuh episode yang muncul di mana dari 28 episode dari total 40 episode, ceritanya hanya berputar di sekitaran kerajaan Yongzhou dan Youzhou. Sedangkan Qingzhou hanya disinggung sedikit saja, di mana merupakan tempat asal dari Putri Fengxi, dan kerajaan lainnya belum tereksplor ataupun diungkapkan sama sekali. Ya, hal ini bisa saja akan menjadi sebuah kejutan ataupun plot twist dengan kemunculan tokoh-tokoh lainnya dengan cerita-cerita sisipan yang sengaja dikaitkan atau mungkin akan menjadi sebuah porsi dari Who's the World di season keduanya. Dari sisi tokoh utama pemeran prianya, dalam Nirvana in Fire tokoh utamanya adalah Mei Changsu alias Lin Su yang merupakan seorang ahli strategi perpenyakitan yang menjadi seorang ketua perkumpulan Qingzhou yang sangat disegani dalam dunia persilatan. Mei Changsu selain menjadi ketua aliran Qingzhou juga terkenal sebagai seorang ahli strategi sehingga seringkali dijuluki sebagai talenta ilahi dan menjadi rebutan para pangeran kerajaan Liang. Di dalam Who's the World, tokoh utamanya adalah Hei Fengxi alias Feng Lanxi, seorang pangeran dari Yongzhou. Hei Fengxi selain ahli bela diri juga cukup lihai dalam ahli strategi sehingga bisa menjadi seorang pemimpin pavilion air Yinchuan yang sangat terkenal di dunia persilatan. Hei Fengxi diceritakan menjadi saingan utamanya Pai Fengxi selama bertahun-tahun dalam dunia usia dan diam-diam jatuh cinta kepada Pai Fengxi tanpa mengetahui jati diri Pai Fengxi yang sebenarnya. Segi tokoh utama wanitanya, dalam Nirvana in Fire sebenarnya tidak ada tokoh utama wanitanya karena sepanjang serial ceritanya terpusat kepada tokoh utama laki-laki, tetapi sebagai pembanding bisa disebut tokoh utama wanitanya adalah Ni Huang, putri dari Kaisar Liang yang cukup lihai dalam seni bela dirinya dan menjadi pemimpin pasukan di Yinan. Putri Ni Huang dari sejak kecil telah menjadi teman sepermainannya Lin Su dan keduanya sudah saling menyukai sejak dulu. Ni Huang hanya muncul di awal kisah dan menjadi selipan kisah hingga dikisahkan setelah Permaisuri atau Ibu Suri meninggal. Ni Huang pulang dari Yinan dan menjaga pemakamannya selama setahun. Dalam Who's the World, tokoh utama wanitanya tentunya adalah Pai Fengxi alias Fengxi Yin, seorang putri dari kerajaan Qingzhou yang menyamar menjadi Pai Fengxi, murid dari perguruan sekte Tianshuang. Kelebihan maupun kekurangan kedua serial ini tentunya tokoh utamanya mempunyai dua jati diri dan jago dalam hal strategi. Tidak ada kekurangan signifikan yang bisa ditemukan karena semua tokoh utama dalam kedua serial ini sangatlah luar biasa bagus dalam memerankan karakter masing-masing.
Dari segi plot ceritanya, Nirvana Fire dari awal cerita hingga terakhir dipenuhi dengan scene-scene bagaimana Mei Changsu setelah kembali ke ibu kota menjatuhkan satu persatu kementerian dalam kerajaan Liang untuk memberikan posisi kepada Pangeran Xiang yang awalnya tidak ada posisi kuat hingga diangkat menjadi seorang pangeran agung yang direncanakan menggulingkan kekuasaan Kaisar Liang. Dalam Horus the World, dari pencarian plat Xuanqi, scene cerita berubah ke beberapa adegan scene yang memperlihatkan kelihayan He Fengxi yang bekerja sama dengan Fei Fengxi dalam memecahkan beberapa kasus yang terjadi. Kelebihan maupun kekurangannya, dalam kisah Nirvana Fire, kita akan terikat untuk terus mengikuti serial ini tanpa henti karena setiap kasus yang muncul silih berganti itu semuanya sambung menyambung dan kadang diberikan penjelasan detail oleh Mei Changsu sehingga sangat enak untuk kita yang menontonnya. Sedangkan bila kita menonton Horus the World, seperti membaca komik serial detektif di mana sang tokoh utama harus memecahkan sebuah kasus hingga selesai yang kemudian dilanjutkan dengan sebuah kasus baru yang tidak ada kaitan dengan kasus sebelumnya. Dari segi busana dan kostum, baik Nirvana Fire maupun Horus the World keduanya mempunyai tata busana yang cukup bagus. Gimana bedanya? Di Horus the World untuk tokoh wanitanya Fei Fengxi, kita benar-benar dimanjakan dengan lebih sering dia berganti busana yang sangat bagus dengan warna busana dan desainnya keren-keren tetapi tetap terlihat sederhana dan elegan. Dari latar belakang scene-nya, untuk Nirvana Fire dalam hal ini kalah telak dari Horus the World. Di dalam Horus the World kita akan sering terpukau dengan latar belakang gedung dan pemandangan alamnya yang luar biasa dan indah. Dalam ilmu bela diri, di Nirvana Fire, karena ilmu bela diri bukanlah sebuah hal yang ditonjolkan, maka kita tentu tidak terlalu mempermasalahkan dari mana ilmu bela diri para tokoh-tokohnya. Pada Horus the World, He Fengxi menguasai ilmu bela diri kipas dan pedang, Fei Fengxi menguasai ilmu bela diri selendang kain dan pedang. Keduanya nantinya juga menguasai ilmu Lanyin Pie. Ada salah satu scene yang menceritakan Fei Fengxi juga menguasai ilmu tapak penyalin dalam mengungkap kisah kecurangan dalam ujian kenegaraan. Kelebihan maupun kekurangannya, untuk Nirvana Fire sudah cukup jelas dari penjelasan di atas sehingga tidak ada kelebihan yang bisa dibahas karena bukan sebuah topik utama dalam serial ini. Hanya meninggalkan sebuah plot hole hingga ending tidak dijelaskan bagaimana seorang Mei Changsu sanggup menguasai dunia persilatan dengan kondisi tubuhnya yang lemah dan kehilangan ilmu bela dirinya. Tetapi hal yang berbeda dalam Horus the World, dari judulnya saja kita seperti sudah diarahkan siapa penguasa dunia yang ternyata bukan cuma dari segi ilmu bela diri tetapi penguasaan kedudukan raja. Ditambah lagi dengan rahasia awal yang menjelaskan kehebatan ilmu bela diri pasangan He Fengxi dan Fei Fengxi. Kedua tokoh utamanya tidak diberikan penjelasan dari mana ilmu bela diri mereka berasal. Keahlian Fei Fengxi bahkan seperti bukan berasal dari tempat dia belajar ilmu bela diri, yaitu Sekte Tianshuang, karena sangat jelas diperlihatkan gurunya Master Pai mempunyai ilmu bela diri yang jauh di bawah Fei Fengxi. Ilmu tapak penyalin dalam serial ini bahkan belum pernah dijumpai dalam kisah, novel, ataupun komik manapun. Ilmu ini sanggup menyalin sebuah catatan sama persis seperti aslinya, layaknya sebuah mesin fotokopi. Ilmu Lanyin Pie juga tidak dijelaskan sebenarnya apa sih kehebatannya sehingga menjadi sebuah ilmu bela diri yang diperebutkan orang-orang dalam dunia persilatan, kecuali Yi Wuyan, motifnya adalah untuk mengobati kutukan darahnya. Dalam hal taktik ataupun strategi, dalam Nirvana Fire plot ceritanya sudah dijelaskan bahwa Mei Changsu adalah seorang ahli strategi yang luar biasa yang menguasai Qingzuo Alien, sebuah perkumpulan nomor 1 dalam dunia persilatan. Selain Mei Changsu diceritakan Lin Zhenshang, sang penguasa Langya atau pembuat Langya list yang berisikan daftar ataupun peringkat orang-orang nomor wahid dalam dunia persilatan, juga adalah seorang ahli pengobatan dan ahli strategi yang menjadi dewa penyelamat Mei Changsu dalam mengobati penyakitnya. Dalam Horus the World, serial ini diperlihatkan selain He Fengxi yang jago strategi karena sanggup menguasai dan menjadi seorang ketua Pavilion Air, organisasi pengumpul informasi dunia. Seorang lagi lainnya adalah Yi Wuyan. Selain seorang jago bela diri, juga adalah seorang ahli strategi. Bahkan saking hebatnya dalam sebuah scene diperlihatkan kehebatan diplomasinya mencegah peperangan di kota Luo. Hanya dengan omongannya membuat gentar jenderal dari Sangzhou yang ingin menguasai kota Luo pun membatalkan niatnya.
Yu Yan juga menjadi penasehat Raja Tong sekaligus penasehat atau ahli strateginya dari Pangeran Huangzhou. Kelebihan ataupun kekurangannya dalam Nirvana in Fire saking hebatnya strategi seorang Mei Changsu menyebabkan seolah-olah sepanjang serial ini hanya menjadi arena pertunjukan kehebatannya, di mana dalam kondisi tidak sadar karena sakitnya, setelah sadar dia masih sanggup membuat sebuah strategi cemerlang seolah-olah mengetahui apa yang terjadi selama dia tidak sadar. Kedua serial ini terlihat menggunakan taktik yang sama, yaitu penggunaan taktik meminta orang menyebutkan nama. Dalam Nirvana in Fire, Pangeran Qingyan meminta Mei Changsu menyebutkan siapa nama bapaknya. Setelah itu meminta ibunya, Permaisuri Qing, memberitahukan nama bapak Mei Changsu siapa dengan harapan akan muncul nama berbeda. Taktik ini juga dipakai dalam Horus the World saat Pangeran Huangzhou menyelamatkan Putri Chunran dari rencana pembunuhan oleh sepasang ibu anak di penginapan. Dia meminta mereka sebutkan siapa nama Putri Chunran jika benar putri ini adalah anak ataupun adik dari mereka. Yang jelas mereka berdua tidak bisa menyebutkannya. Dalam hal perebutan wilayah kekuasaan atau perang kolosal, Horus the World lebih menonjol karena tidak seperti Nirvana in Fire yang terlalu fokus pada taktik perseorangan menjadi seolah-olah tidak mempunyai taktik perang global antar wilayah. Dalam Horus the World, saat peperangan antara koalisi Youzhou dan Jizhou melawan Qingzhou dan Yongzhou, adu strategi susunan tentara diperlihatkan dan menjadi sebuah unsur daya tarik tersendiri. Jika kita berbicara peran antagonis dan protagonisnya, Nirvana in Fire dari awal di sini kita sudah langsung diarahkan bahwa peran protagonisnya adalah Mei Changsu dan teman-temannya, sedangkan peran antagonisnya adalah Sang Raja Liang dan kedua Pangeran Qingxuan dan Qinghuan beserta ratu ataupun ibu dari mereka. Di Horus the World, di sini kita juga diarahkan bahwa peran protagonisnya adalah kedua pasangan Hai Fengxi dan Pai Fengxi, tetapi untuk peran antagonisnya boleh dikatakan tidak ada. Dalam perebutan kekuasaan, semua orang jelas mempunyai berbagai macam taktik dan cara untuk mengalahkan lawan masing-masing, dan itu adalah hal yang sah-sah saja. Hanya masalah caranya terlihat kesatria atau tidak, lebih memihak rakyat atau tidak, dan lain-lain sebagainya. Sejarah diciptakan oleh pemenang, itulah kuncinya. Tetapi jelas diarahkan untuk penonton bahwa antagonisnya adalah Yu Yan, karena dia menggunakan berbagai cara licik untuk melanggengkan nafsu kekuasaannya, membalas dendam sejarah hitam keluarganya akibat dibunuh oleh kaisar yang berkuasa sekarang. Dalam hal original soundtrack, Nirvana in Fire sekali lagi kalah telak. Baik opening song ataupun ending song dari Horus the World ini sangat enak untuk didengar, walaupun Nirvana in Fire ending songnya lumayan bagus, sedangkan openingnya hanya berisikan instrumen song. Selain opening atau ending song, dalam Horus the World juga disisipin beberapa lagi lagu-lagu yang momennya sangat pas dimunculkan dan bagus-bagus semua lagunya itu. Dan sebagai penutupnya, secara keseluruhan kedua serial ini baik Nirvana in Fire ataupun Horus the World adalah drama serial usia yang sangat bagus untuk ditonton, masing-masing mempunyai nilai plus maupun minusnya, di mana Horus the World ini mempunyai adegan-adegan romantisme yang tidak berlebihan ditambah adegan-adegan tarungnya yang cukup bagus. Sedangkan di Nirvana in Fire sangat minim kedua adegan yang disebutkan tadi, tetapi Nirvana in Fire menang banyak dalam hal adu strategi dan plot twist ceritanya. Menonton Nirvana in Fire tentunya sangat seru dikarenakan adegannya yang sambung-menyambung dengan menyaksikan kepandaian Mei Changsu menyusun strategi untuk membalaskan dendamnya dan rasa penasaran bagaimana jika status Mei Changsu terbongkar dan ternyata dia adalah seorang Lin Su yang telah menjadi buronan selama 12 tahun. Sedangkan di dalam Horus the World, jelas kita dibawa dalam suasana bagaimana jika status sang Pangeran Feng Lanzi terbongkar oleh sang Kaisar Yongzhou yang tidak suka dengan Pavilion Air Yingchuan. Dan tentunya, bagaimana jadinya jika status Pai Fengxi ketahuan oleh Hei Fengxi. Nah, itulah dia kesamaan-kesamaan dan perbandingan di antara kedua serial ini. Sekian dulu pembahasan kali ini. Kalau ada poin-poin yang ketinggalan, jangan sungkan ya bagi teman-teman untuk menambahkannya di dalam kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like bila teman-teman suka, dislike kalau tidak. Sekali lagi terima kasih dan sampai berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan lainnya.